Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online kalkulus. Ini adalah pertemuan ke-24. Dan hari ini kita akan belajar luas daerah dengan integral lipat 2. Jadi di kalkulus 1 kita belajar mencari integral lipat dari fungsi-fungsi seperti ini. Ada fungsi y atas x, dan fungsi yang lain adalah fungsi y sama dengan gx. Lalu fungsi ini dibatasi dari A sampai B. Kita diminta mencari luas daerah di antara fx dan gx dengan batas dari A sampai B. Nah, kita belajar bahwa mencari luas untuk integral seperti ini, mencari luas untuk daerah seperti ini adalah dengan integral dari A sampai B fx dikurangi gx dx. Untuk kasus yang lain, di mana fungsinya dinyatakan sebagai fungsi atas y, kondisinya seperti ini. Saya punya x sebagai fungsi atas y, dan saya punya fungsi yang lain. Lalu daerah yang dicari adalah daerah yang dibatasi dari A sampai B. Ini daerah yang dicari. Dan kita tahu bahwa luasnya adalah integral dari A sampai B dari kiri ke kanan, berarti HY dikurangi KY DY. Di perkuliahan kita sekarang, luas ini akan dihitung dengan menggunakan integral lipat 2. Luas atau area sebuah daerah R, dihitung dengan integral lipat 2 adalah integral lipat 2 atas daerah R dA. dA sendiri adalah dx dy atau dy dx. Saat kurva yang kita punya dinyatakan dalam fungsi atas x, dA yang kita gunakan adalah dy dx. Sedangkan saat kurvanya dinyatakan sebagai fungsi atas y, dA yang kita gunakan adalah dx dy. Kita perhatikan bahwa integral yang pertama kali akan dikerjakan adalah integral terhadap y. Karena itu, kita harus menyelidiki nilai y ini dimulai dari mana dan berakhir di mana. Kurva yang kita miliki adalah kurva ini. Nilai y itu dari bawah ke atas. Daerah yang diarsir dimulai pertama kali di kurva ini, kurva G, dan berakhir di kurva F. Ini artinya y-nya dimulai dari kurva G dan berakhir di kurva F. Sedangkan x-nya dimulai dari A sampai B. Karenanya batas integral untuk luas ini adalah A sampai B dan gx sampai fx. Di kondisi kedua, kita mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu. Nilai x itu dimulai dari kiri ke kanan. Daerah yang diarsir atau daerah R dimulai dari kurva ini, yaitu kurva KY, dan berakhir di kurva HY. Sehingga
batas untuk X adalah mulai dari KY sampai HY. Sedangkan batas untuk Y dimulai dari A sampai B. Nah, ini teorinya. Kita mau coba beberapa contoh soal. Contoh pertama. Tentukan luas daerah R yang dibatasi parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan X tambah 2. Parabola Y sama dengan X kuadrat. Gambarnya kurang lebih seperti berikut. Ini parabola Y sama dengan X kuadrat. Dan garis Y sama dengan X tambah 2 adalah garis yang melalui saat X-nya 0, Y-nya berarti 2, dan saat Y-nya yang 0, X-nya adalah negatif 2. Garis ini melalui titik 0,2, kira-kira sebutlah di sini, dan titik negatif 2,0. Negatif 2,0. Ini adalah garis yang dimaksud. Garis Y sama dengan X tambah 2. Nah, daerah R adalah daerah yang dibatasi oleh dua kurva ini, yaitu daerah yang saya arsir tersebut. Nah, sekarang kita akan kembali memilih mana yang kira-kira akan memudahkan penghitungan. Apakah kita menggunakan dy dx ataukah kita menggunakan dx dy. Kita perhatikan bahwa saat kita menggunakan dx dy, nilai x dibatasi di kiri oleh garis ini dan dibatasi di kanan oleh kurva y sama dengan x kuadrat. Itu mulai dari titik potong sampai ke ujung atas. Tetapi dari 0 sampai titik potong, kiri dan kanannya akan berubah. Dibatasi di kiri oleh kurva ini dan dibatasi di kanan oleh kurva yang ini. Ada perubahan. Dan ini biasanya akan merepotkan penghitungan. Tapi kita akan mencoba dua-duanya. Kita mulai dengan yang mudah. Kita mulai dengan batasnya dari bawah sampai atas, yaitu kita menggunakan dy dx. Luas daerah yang diarsir adalah integral 2 kali dari daerah tersebut dA. Dan untuk yang pertama kita akan menggunakan dA sama dengan dy dx. Ini artinya kita menggunakan y terlebih dahulu. Y-nya harus dimulai dari mana dan dari mana? Y dimulai dari bawah sampai atas, dari kurva ini sampai kurva ini, yaitu dari parabola x kuadrat sampai garis x tambah 2. Sedangkan dx dimulai dari titik potong di sebelah kiri sampai titik potong di sebelah kanan. Ternyata kita belum tahu berapa nilai titik potongnya. Untuk mencari titik potong, tinggal y1 sama dengan y2, yaitu x kuadrat sama dengan x plus 2. Ini artinya x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Kalau saya faktorkan, ini menjadi
X kurang 2 kali X tambah 1, yaitu X-nya 2 atau X-nya negatif 1. Di sini 2, titik potong yang sebelah kiri adalah negatif 1. Berarti X-nya dimulai dari negatif 1 dan berakhir di 2. Ini adalah bagian paling susah di subbab ini. Selanjutnya kita hanya tinggal menghitung. 1 diintegralkan terhadap Y, hasilnya menjadi 1Y. Dan ini kita harus substitusi batas dari X kuadrat sampai X plus 2. Masih ada integral atas X. Hasilnya menjadi integral dari negatif 1 sampai 2. Y-nya saya substitusi X plus 2. Dan saya substitusi X kuadrat. Lalu ini masih harus diintegralkan. Hasil integralnya adalah X diintegralkan menjadi setengah X kuadrat, 2 diintegralkan menjadi 2X, dan negatif X kuadrat diintegralkan menjadi negatif sepertiga X pangkat 3. Dan kita harus substitusi batas dari negatif 1 sampai 2. Saat kita substitusi 2, hasilnya 2 kuadrat dibagi 2 yaitu 2. Tambah 2 kali 2 yaitu 4. Dikurangi 2 pangkat 3 yaitu 8. Lalu kita substitusi 1. Substitusi negatif 1 menjadi negatif 1 kuadrat yaitu 1. Dikali setengah tetap setengah. Negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Kali sepertiga adalah positif sepertiga. Hitungannya tinggal disederhanakan. Bagaimana kalau sekarang kita ingin menggunakan dA sama dengan dx dy? Masalah pertama kita adalah batas fungsi dari kiri ke kanan akan berubah. Untuk bagian atas ini, batas kirinya adalah garis Y sama dengan X tambah 2, dan batas kanannya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan di bagian bawah, di bawah titik potong ini, batas kirinya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat, dan batas kanannya juga kurva Y sama dengan X kuadrat. Ada perubahan. Ini akan menyebabkan integralnya dipisah menjadi 2. Yang pertama dari 0 sampai ke titik potong ini. Yang integral yang kedua dari titik potong tersebut sampai titik potong yang di atas. Nah, titik-titik potong ini terjadi saat X-nya sama dengan negatif 1 dan X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan negatif 1, Y-nya adalah negatif 1 kuadrat, yaitu 1. Berarti titik potong yang pertama adalah negatif 1,1, dan titik potong yang kedua adalah saat X-nya 2, Y-nya adalah 2 kuadrat. Di sini 4. Nah, ingat bahwa saat kita akan mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu, untuk fungsi dari kiri sampai kanan ini harus fungsi atas Y. Jadi, kedua fungsi ini harus kita ubah dulu menjadi fungsi atas Y. Y sama dengan X kuadrat. X-nya sama dengan positif atau negatif akar Y. Sebenarnya bagian kanan ini adalah X sama dengan positif akar Y. Sedangkan bagian kiri adalah X sama dengan negatif akar Y. Untuk garis ini, X-nya sama dengan Y kurang 2. Nah, sekarang kita lihat batas-batas daerah yang diarsir ini.
untuk bagian bawah dulu. Ujung kiri daerah yang diarsir dimulai dari kurva ini, yaitu X sama dengan negatif akar Y, dan ujung kanannya berakhir di kurva ini, yaitu X sama dengan akar Y. Nilai Y-nya dimulai dari 0 sampai ke titik potong, yaitu dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1. Sedangkan untuk daerah yang kedua, X-nya dimulai dari garis, yaitu X sama dengan Y kurang 2, dan berakhir di kurva ini, yaitu X sama dengan positif akar Y. Sedangkan Y-nya dimulai dari titik potong yang di bawah ini, Y sama dengan 1, dan berakhir di titik potong yang di atas ini, yaitu Y sama dengan 4. Ini adalah bagian tersulit di menghitung luas. Selanjutnya kita tinggal melakukan penghitungan integral. Integral dari 1 dx adalah X. Kita akan harus mensubstitusi negatif akar Y sampai akar Y. Masih harus diintegralkan terhadap Y. Dan integral dari 1 dx adalah X. Yang bagian ini kita harus mensubstitusi Y kurang 2 sampai akar Y. Dan ini masih harus diintegralkan terhadap Y. Batasnya dari 1 sampai 4. Kalau kita hitung, pertama substitusi dulu X dengan akar Y. Hasilnya adalah akar Y. Substitusi X dengan negatif akar Y dikurangi negatif akar Y dy. Integral yang kedua, integral 1 sampai 4, akar Y dikurangi Y kurang 2 dy. Akar Y dikurang negatif akar Y, hasilnya adalah 2 akar Y, dan akar Y dikurangi Y dikurang negatif 2 adalah fungsi yang ini. Kita integralkan terhadap Y, hasilnya menjadi 2 dibagi 3/2 Y pangkat 3/2. Ini batasnya dari 0 sampai 1. Ditambah integral dari Y pangkat setengah adalah Y pangkat 3/2 dikali 2/3. Integral dari Y adalah setengah Y kuadrat. Dan integral dari 2 adalah 2Y. Ini batasnya dari 1 sampai 4. Setelah disederhanakan, ini menjadi 4/3. Y pangkat 3/2. Kita masih harus substitusi 0 dan 1. Di bagian kanan ini, di suku yang kedua ini, bentuk sederhananya masih sama. Dan kita harus substitusi 1 dan 4. Saat saya substitusi 1 hasilnya menjadi 4/3, saya substitusi 0 hasilnya menjadi 0. Suku yang kedua, saat disubstitusi 4, akar 4 adalah 2, dipangkatkan 3 menjadi 8, 8 kali 2/3 adalah 16/3. 4 dikuadratkan 16, dikali negatif setengah menjadi negatif 8, dan 2 kali 4 adalah 8. Saat kita substitusi 1, ini menjadi 2/3, suku kedua menjadi negatif setengah, dan suku ketiga menjadi 2. Hasilnya adalah 4/3, ditambah 16/3, dikurangi 2/3, ditambah setengah, dikurangi 2. Jika disederhanakan, ini menjadi per 6, 4 menjadi 8, 16 menjadi 32,
negatif 2 menjadi negatif 4, 1 menjadi 3, dan negatif 2 dikali 3 menjadi negatif 6. 8 tambah 32 adalah 40, dikurangi 4 36, ditambah 3 39, dikurangi 6 33, yaitu 11/2. Nah, di contoh ini kita melihat bahwa pemilihan dx dy atau dy dx akan mempengaruhi mudah tidaknya menghitung integral lipat 2. Jadi kita harus bijak memilih menggunakan dx dy atau dy dx. Kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan luas daerah R di mana R adalah daerah yang X-nya dimulai dari negatif 2 sampai 2 dan Y-nya dimulai dari negatif 1 dikurangi akar 4 kurang X kuadrat dan diakhiri di 1 tambah akar 4 kurang X kuadrat. Untuk contoh soal ini sudah terlihat jelas bahwa integral yang pertama kali akan kita lakukan adalah integral terhadap Y. Lalu integral selanjutnya adalah integral terhadap X. Untuk integral terhadap Y, batasnya dari sini sampai sini, dari negatif 1 kurang akar dari 4 kurang X kuadrat, sampai 1 tambah akar 4 kurang X kuadrat. Sedangkan batas untuk X adalah dari negatif 2 sampai 2. Kita integralkan dulu terhadap Y. Ini hasilnya menjadi integral dari 1 dy adalah Y. Batasnya dari negatif 1 kurang akar 4 kurang X kuadrat sampai 1 tambah akar 4 kurang X kuadrat. Ini masih harus diintegralkan terhadap X. Kita substitusi batasnya. Hasilnya menjadi 1 tambah akar 4 kurang X kuadrat dikurangi negatif 1 kurang akar 4 kurang X kuadrat dx. Setelah disederhanakan menjadi 1 dikurang negatif 1 adalah 2, dan positif akar 4 kurang X kuadrat dikurang negatif akar 4 kurang X kuadrat hasilnya menjadi 2 akar 4 kurang X kuadrat dx. Kalau saya keluarkan 2, fungsi di dalam integral menjadi 1 tambah akar 4 kurang X kuadrat. Nah, kita tahu bahwa integral dari 1 adalah X. Sedangkan integral fungsi yang sebelahnya, kita memerlukan usaha yang lain untuk menyelesaikan ini. Tetapi yang pasti, nanti kita akan substitusi nilai X dari negatif 2 sampai 2. Untuk menghitung integral dari akar 4 kurang X kuadrat, kita akan menggunakan teori yang bernama substitusi trigonometri, yaitu dengan memisalkan X sebagai 2 kali sin T. Kalau X-nya adalah 2 kali sin T, dx per dt adalah
2 cos T. Berarti dx-nya adalah 2 cos T dt. Integralnya menjadi integral dari akar 4 kurang 2 sin T dikuadratkan, yaitu 4 sin kuadrat T, dikali dx-nya adalah 2 cos T dt. Ini menjadi integral dari akar 4 dikali 1 kurang sin kuadrat T kali 2 cos T dt. Akar 4 adalah 2, 1 kurang sin kuadrat adalah cos kuadrat kali 2 cos T. Ini menjadi 4 kali integral cos kuadrat T dt, di mana untuk menyelesaikan integral dari cos kuadrat kita perlu mengubah cos kuadrat menjadi 1 tambah cos 2T dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Fungsi di dalam integral menjadi 1 tambah cos 2T dt. Setelah diintegralkan, ini menjadi 2 kali T ditambah setengah sinus 2T dt. X-nya adalah 2 sin T, berarti T adalah sinus inverse T X per 2. Jadi T ini kita ganti dengan sinus inverse X per 2, dan setengah sin 2T adalah sin T kali cos T. Sin T nya adalah X per 2, cos T adalah yang ini nih, yaitu bagian ini 4 kurang X kuadrat di dalam akar. Jadi bagian yang kosong ini adalah 2 dikali sin inverse X per 2 ditambah 2 kali X per 2, yaitu X akar 4 kurang X kuadrat. Saat kita substitusi X-nya 2, ini menjadi 2, selanjutnya 2 sin inverse 1 ditambah 2 kali akar 4 kurang 4, yaitu 0. Saat kita substitusi negatif 2, hasilnya menjadi negatif 2, ditambah 2 sin inverse negatif 2 per 2, yaitu negatif 1, ditambah negatif 2 kali akar 4 kurang 4. Hasilnya adalah 2 ditambah sin inverse dari 1 adalah pi per 2 ditambah 0 dikurangi negatif 2 sin inverse dari negatif 1 adalah negatif pi per 2 ditambah 0. Ini hasilnya adalah 2 dikali 2 tambah 2 adalah 4, pi dikurang negatif pi adalah positif 2 pi, yaitu 8 tambah 4 pi.